Bab 1321. Ketika Celeste melihat betapa keras kepala David dan bagaimana ia tidak dapat menghubunginya dengan cara apapun, ia mengalihkan perhatiannya kepada Selena dan berkata, "Selena, apakah kau bersedia melakukannya bersamaku?" "Aku akan mendengarkan apa yang dikatakan David," jawab Selena. Celeste tersedak. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Selena, David sudah berada di alam abadi dan sekarang abadi. Dia tidak akan mati kecuali dia bertemu seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Di sisi lain, tidak bisa. Jika kamu tidak masuk ke alam abadi, batas waktumu adalah 3.000 tahun. Ditambah lagi, seiring berjalannya waktu, semua organmu akan mulai memburuk dan kemudian kamu akan menua secara bertahap. Sebaliknya, David akan tetap muda selamanya. Bisakah kamu menerima sepasang kekasih menjadi nenek dan cucu setelah 1 atau 2.000 tahun? Bukan hanya Selena saja yang tidak mau menghadapi hal ini, tetapi Celia, Pearl, dan yang lainnya pun tidak menginginkan hal ini juga. David akan tetap sama saat mereka tumbuh tua nanti. Jika mereka bersama, orang lain mungkin mengira mereka terpisah 2 atau 3 generasi. Aku tidak peduli. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka, aku akan tetap bersama mereka sampai akhir, kata David cepat. Namun, Celeste mengabaikannya dan melanjutkan, Selena, jika kau bersedia ikut denganku. Aku berjanji kau bisa masuk ke alam abadi dalam 100 tahun. Kemudian, kau akan memiliki umur yang tak terbatas seperti David dan kau akan tetap cantik selamanya. Saat itu terjadi, kalian akan tak terpisahkan dan tetap bersama sampai akhir zaman. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Selena jelas tersentuh oleh hal itu. Pesona untuk tetap cantik selamanya dan tetap bersama orang yang dicintainya hingga akhir zaman terlalu besar bagi seorang wanita. Akan tetapi, dia tetap mengalihkan pandangannya ke David. Kamu tidak perlu menatapnya. Bahkan jika dia melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, terkadang kamu tetap harus membuat keputusan untuk dirimu sendiri. Kamu tidak bisa hidup tanpa pendapatmu sendiri. Dia tidak bisa menghentikanmu jika kamu mengangguk. Selena merasa sangat bimbang. Seperti yang dikatakan Celeste, dia adalah seorang penegak alam semesta yang menyendiri dan memiliki segalanya. Apa yang Selena miliki yang dia inginkan? Namun, David juga perhatian padanya. Celeste dapat melihat perjuangan Selena. Saat ini, dia perlu membantu Selena memutuskan. Jadi, dia mengambil langkah kecil ke depan. Celeste mendekati Selena dan hendak meraih tangannya untuk membawanya pergi. Namun, pada saat ini, David juga datang dengan cepat. David agak bingung ketika Celeste tiba-tiba bertindak. Dia tidak peduli jika Celeste adalah seorang penegak alam semesta. Beraninya dia menyentuh tubuh David. David tidak akan peduli siapa Celeste. Dia mengerahkan kekuatan pikirannya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan untuk meraih Celeste dan mencoba menghentikannya. Namun, bagaimana Celeste akan membiarkan David mendapatkan apa yang diinginkannya? Dia bukan hanya seorang penegak alam semesta. Dia juga salah satu dari 4 tetua Sekte Iridescent. Sekte Iridescent lebih kuat dari Star Mansion tempat Amadi berada. Ditambah lagi, Celeste memiliki kedudukan yang cukup tinggi sebagai tetua Sekte Iridescent. Dia orang yang sangat rapi, jadi dia belum pernah disentuh oleh pria manapun setelah hidup sekian lama. Seorang pria dari peradaban tingkat rendah seperti David seharusnya tidak memikirkan hal itu. Kalau David menyentuhnya, Celeste akan merasa seperti dilecehkan dan bahkan bisa membunuh David. Saat David hendak menyentuhnya, Celeste mengeluarkan energi kuat yang khusus untuknya. Dia tidak ingin membunuh David, dia hanya ingin memberi pelajaran pada bajingan pemberani ini. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara teredam yang membuat Mason dan yang lainnya merasa pusing. Ketika mereka sadar kembali. Bab 1322. David terpaksa mundur lebih dari 100 meter. Celeste masih berdiri di samping Selena tanpa terluka. Pada saat ini, Amadi maju dan berdiri di antara Celeste dan David. Teman-teman, kalian harus membicarakannya. Jangan berkelahi. Setelah Amadi mengatakan itu, dia menempelkan kedua tangannya di depan Celeste dan melanjutkan, Nona Celeste, saya akan merekrut David ke Star Mansion,
jadi tolong ampuni dia. Saya minta maaf atas namanya. Bagaimanapun, ini adalah peradaban tingkat rendah dan dia tidak tahu siapa Anda. Jadi tolong maafkan dia. Kemudian, dia menoleh ke David. David, jangan khawatir. Aku janji Nona Celeste tidak bermaksud jahat. Kalau tidak, dengan kekuatannya, kau pasti sudah menghilang dari dunia ini. Selena, Celia, Pearl, dan yang lainnya segera menghampiri David. David, kamu baik-baik saja. Dev, kamu baik-baik saja. Para wanita itu bertanya dengan khawatir pada saat yang sama. Saya baik-baik saja, kata David. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya yang pusing dan menggerakkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Sialan, wanita ini kuat sekali. Dia hanya memancarkan sebagian kekuatannya. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku tetap kalah darinya. Jika dia datang kepadaku dengan kekuatan penuh, aku mungkin tidak akan mampu menangkis satu pun pukulannya. Ini adalah kedua kalinya David merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pertama kali adalah ketika dia bertemu Mason. Saat itu, dia hanya seorang Gatranker tingkat menengah. Jadi, tentu saja, dia bukan tandingan Mason yang merupakan Gatranker tingkat atas. Nah, hal yang sama terjadi pada Celeste. Baru saja David menggunakan kekuatan penuhnya dan bahkan menggunakan seluruh kekuatan pikirannya. Pada akhirnya, dia tetap tidak dapat menahan sedikit kekuatan yang digunakan Celeste. Jika Celeste memang punya niat jahat, David tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sistem dan tubuh abadi alam abadi. Api berkobar di dada David saat dia memandang Celeste beberapa ratus meter jauhnya. Apakah wanita ini sedang dalam masa menopause? Mengapa dia begitu buas? Sial, tunggu saja. Beri aku waktu dan aku akan menghancurkanmu dengan kakiku. Pada saat ini, kekuatan pikiran David yang kuat bertabrakan dengan kekuatan pikiran yang lebih lemah dan ia memasuki negeri fantasi. Apa yang terjadi? David mencoba mengabaikan adegan itu, tetapi adegan itu menjadi semakin jelas. David merasa seperti dirasuki. Setelah dia mengatakan dia baik-baik saja, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Selena dan yang lainnya merasa ngeri ketika melihat ini. David, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. David, jangan menakutiku. David, sadarlah. Bangun. Para wanita itu mengguncang David tetapi tidak dapat membangunkannya. Lalu, tiba-tiba David menggigil seluruh tubuhnya dan akhirnya dia sadar kembali. Bab 1323. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, aku hanya sedang memikirkan sesuatu dan terlalu larut dalam pikirannya, kata David cepat. Celia dan yang lainnya menghela napas lega setelah mendengar ini. Tidak apa-apa asalkan David baik-baik saja. Sekalipun David sudah sadar kembali, apa yang terjadi dalam kepalanya meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Apa-apaan itu? Mengapa adegan itu muncul di kepalaku? David tahu kondisinya dan dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Sekalipun wanita cantik seperti Celeste sangat menarik bagi kaum pria, David mampu menahan godaan. Dia sudah memiliki Selena dan wanita cantik lainnya, dan mereka akan merayunya dengan berbagai cara. Metode setiap hari, maka dia sudah kebal terhadapnya. Oleh karena itu, dia tidak akan mempunyai pikiran kotor seperti itu saat melihat wanita cantik. Jika tidak, mengapa dia tidak pernah menyentuh Selena dan wanita lainnya sampai sekarang? David teringat kembali pada kejadian yang baru saja terjadi di kepalanya. Gelombang besar menghantam jantung Celeste. Apakah itu kekuatan pikiran? Bagaimana itu mungkin? David berasal dari peradaban tingkat rendah dan baru saja memasuki alam abadi. Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan pikiran yang begitu kuat? Betapa luar biasa. Itu di luar imajinasi Celeste. Kita harus tahu bahwa dia berada di pangkat penguasa, yang merupakan pangkat tertinggi di antara 3 pangkat di alam abadi. Di antara dia dan David, seorang ruler ranker, ada alam abadi. Oleh karena itu, keduanya terpisah lebih dari 2 alam. Celeste dapat menghancurkan David dengan kekuatannya, dan dia dapat membunuhnya secara langsung sebelum dia dapat menggunakan keabadiannya. Akan tetapi,
Kekuatan pikiran David melampaui Celeste, dan dia bahkan tidak bisa melawan. Ini di luar nalar. Oleh karena itu, pada saat itu, Celeste tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada detik itu. Kekuatan pikiran juga dikenal sebagai kekuatan jiwa. Walaupun ada dua nama, kekuatannya sama. Alasan mengapa Celeste begitu terkejut adalah karena seseorang yang baru saja masuk ke alam abadi seharusnya tidak memiliki kekuatan pikiran. Itu adalah sesuatu yang dipupuk setelah mereka mencapai pangkat berdaulat di alam abadi. Lagi pula, tidak semua Sovereign Ranker di Eternal Realm memilikinya. Kekuatan pikiran atau kekuatan jiwa adalah kekuatan yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam abadi. Jika seseorang ingin menerobos ke alam abadi atau alam yang lebih tinggi, mereka membutuhkan kekuatan pikiran. Celeste hanya berkultivasi sedikit dan dia diakui oleh para senior lama Sekte Iridescent sebagai seorang jenius di antara para jenius, monster di antara monster. David hanyalah seorang ruler ranker di Eternal Realm, tetapi dia memiliki kekuatan pikiran yang kuat. Bagaimana Celeste tidak akan terkejut? Dia tidak bisa lagi menggambarkan David sebagai seorang jenius atau monster. Dia benar-benar tidak normal. Dilihat dari kekuatan pikiran David, jika dia terus-terusan begini, dia pasti bisa menerobos alam abadi. Yang berarti David mungkin bisa menerobos alam abadi dan mencapai alam lain di masa mendatang. Celeste benar-benar kagum dengan bakat David. Tidak heran Amadi ingin merekrutnya untuk bergabung dengan Star Mansion. Anak itu pasti melihat sesuatu dengan keterampilan pengamatan bintangnya. Kalau tidak, bagaimana si sombong itu bisa akur dengan David? Benar-benar kesalahan besar. Aku hampir kehilangan orang gila ini yang pasti akan menerobos alam abadi di masa depan. Bab 1324. Sayangnya Sekte Iridescent hanya menerima wanita. Jika tidak, Celeste akan merekrut David ke Sekte Iridescent. Akan tetapi, sekarang setelah dia mengetahuinya, dia harus membangun hubungan baik dengannya meskipun dia tidak bisa merekrutnya ke dalam Sekte Iridescent. Seseorang yang hampir pasti akan berhasil menembus alam abadi sangatlah berharga. Meskipun Celeste sekarang menjadi Sovereign Ranker di Eternal Realm, dia tidak percaya diri untuk bisa menerobos Eternal Realm. Namun, dia akan mengesampingkan hal-hal itu untuk sementara waktu, dan membicarakannya nanti. Yang ada dalam pikiran Celeste saat itu adalah David, si bajingan itu, baru saja melakukan hal jahat kepadanya. David bukan satu-satunya yang memiliki gambaran itu di kepalanya. Mereka juga muncul dalam pikiran Celeste. Namun, keduanya memiliki perspektif yang berbeda. David adalah orang yang bertanggung jawab, sementara Celeste pasif menerima semuanya. Dengan kekuatan pikirannya, dia sama sekali bukan tandingan David jika mereka hanya bertarung menggunakan kekuatan pikiran. Bahkan dengan apa yang David lakukan padanya, Celeste hanya bisa menahannya secara pasif. Dia bahkan tidak bisa menolak. Meskipun Celeste telah hidup selama bertahun-tahun, dia tetap suci dan bahkan tidak pernah berhubungan seks secara fisik. Kontak dengan seorang pria, dia mengenal tubuhnya. Itu karena tuannya mengatakan kepadanya bahwa jika dia berhubungan seks dengan laki-laki yang memiliki bentuk tubuh istimewa, laki-laki yang berhubungan seks dengannya pada akhirnya akan menjadi lumpuh jika dia tidak mati. Jadi Celeste takut menyentuh pria manapun. Sekalipun banyak sekali monster luar biasa yang pernah terpesona olehnya dan tak segan-segan melakukan apapun untuknya, dia tetap memilih untuk tetap melajang. Itu karena orientasi seksual Celeste. Dia juga memiliki seseorang yang dia sukai ketika dia masih muda. Meskipun demikian, dia masih dapat mendengar nasihat gurunya di telinganya. Celeste tidak berani melangkah lebih jauh sedikit pun, dan hanya bisa memendam perasaan ini dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu dan dia bertambah tua, dia perlahan menghilangkan gagasan ini. Dunia luar menganggapnya sombong dan tidak tertarik pada pria manapun sampai sekarang. Sebenarnya hanya Celeste sendiri yang tahu, itu karena ia tidak ingin menyakiti siapapun. Tubuhnya, seperti bunga mandala, memiliki daya tarik yang mematikan sekaligus membahayakan bagi kaum pria. Alasan mengapa David dan Celeste memiliki interaksi spiritual semacam ini terutama karena fisik Celeste. Dia seorang yang menawan secara alami. Dia terus-menerus memancarkan pesona,
menarik perhatian pria dan membangkitkan hasrat mereka. Seiring dengan meningkatnya kekuatannya, pesonanya pun semakin kuat. Saat Celeste menjadi Sovereign Ranker di Eternal Realm dan memiliki kekuatan pikiran, dia mencapai puncaknya. Setiap gerakannya, setiap kerutan di dahinya, setiap senyumannya membangkitkan rasa gugup para lelaki di sekitarnya. Pesona ini datang dari tubuh dan jiwanya. Celeste tidak dapat mengendalikan dirinya. Baru saja, ketika David menggunakan kekuatan pikirannya dengan kekuatan penuh untuk menghentikan Celeste, kekuatan pikiran Celeste yang lebih lemah juga diaktifkan. Kekuatan pikiran keduanya bertemu. Kekuatan pikiran David yang kuat tertarik oleh pesona kekuatan pikiran Celeste yang lebih lemah. Ini di luar kendali mereka. Celeste tidak menyangka David memiliki kekuatan pikiran yang begitu dahsyat. Jadi, ia terkejut dan dimanfaatkan oleh kekuatan pikiran David. David pun tidak menyangka kalau daya pikat Celeste ternyata mampu menarik kekuatan pikirannya. Keduanya lalu bersetubuh melalui kekuatan pikiran dalam keadaan kebingungan. Situasi ini cukup langka bahkan di alam semesta yang luas ini. Bab 1325. David tidak berani menatap Celeste. Lagi pula, dia hanya tidur dengannya dalam khayalannya. Sekalipun dia tidak bisa mengendalikannya, dia tetaplah seorang pria dan dialah yang mengambil keuntungan dari Celeste. Sampai sekarang, David masih merasa seolah-olah apa yang terjadi tadi terlalu tidak nyata. David, percayalah padaku. Aku, Amadistar, dapat menjamin dengan diriku sendiri bahwa Nona Celeste hanya menginginkan seorang murid. Dia menahan diri tadi, jika tidak, kau pasti sudah terbang keluar angkasa. Amadi melanjutkan ketika dia melihat dua orang itu berdiri tercengang dan tidak berbicara. Dia tidak bisa membiarkan keduanya terus bertarung. Kalau saja David membuat Nona Celeste marah, dia akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Aku mengerti. Jangan khawatir, Amadi. Aku tidak menyangka Celeste akan menyerang secara tiba-tiba, jadi aku bereaksi sebagaimana orang lain, jawab David. Dia tidak tahu Celeste juga melihat pemandangan yang sama di kepalanya. Jika tidak, dia akan semakin malu melihatnya. Setelah Amadi menenangkan David, dia berbalik menatap Celeste. Nona Celeste, lihat. Setelah memanggil beberapa kali, Celeste masih tidak menjawab. Nona Celeste, Nona Celeste. Amadi memanggil dengan suara lebih keras. Hah, oh, aku baik-baik saja. Celeste tidak menjawab pertanyaan Amadi. Nona Celeste, ada apa? Tanya Amadi penasaran. Baru saja David juga menatap ke angkasa seperti itu. Ada apa dengan mereka berdua? Bukankah itu hanya perkelahian? Aku baik-baik saja. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu, jawab Celeste. Amadi bingung. Sedang memikirkan sesuatu. Apa itu? David juga mengatakan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu sekarang. Apakah mereka sedang memikirkan hal yang sama? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka baru saja bertemu. Amadi tidak menyangka bahwa mereka sesungguhnya sedang memikirkan hal yang sama, dan itu sungguh mengganggu pemandangan. Nona Celeste, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo kita cari tempat untuk beristirahat. Aku lelah. Kita harus membicarakan ini besok. Oh, baiklah. Setelah Amadi mengatakan itu, dia menoleh ke David. David, tolong carikan tempat untuk Nona Celeste beristirahat. Baiklah, ikut aku. Setelah David mengatakan itu, dia memimpin jalan. Selena dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Berikutnya, Celeste, Amadi, dan pembantunya. Akhirnya, tibalah Mason dan para tokoh penting lainnya. David membawa semua orang ke tempat ia dulu tinggal. Sekarang Celia dan yang lainnya tinggal di sini. Tempat ini selalu bersih dan rapi. Ditambah lagi, tempatnya luas. Celeste minta kamar. Setelah masuk, dia tidak keluar lagi. Amadi tidak mengerti apa yang salah dengan Celeste hari ini. Apakah seseorang di level Bu Celeste akan merasa lelah? Setelah mengeluarkan sejumlah energi dan memaksa David mundur beberapa ratus meter, Nona Celeste mulai bertingkah aneh. Amadi tidak mengerti apa yang terjadi antara keduanya. Celeste berbaring di tempat tidur di dalam kamar. Ia tak dapat berhenti memikirkan hal itu. Saat itu,
tuannya tidak menceritakan seluruh kebenarannya kepada Celeste. Pesonanya tidak hanya mematikan bagi kaum pria, tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan serius padanya. Jika Celeste melakukannya sekali, seluruh hasrat di tubuhnya yang menawan akan meledak. Seperti bendungan yang retak, seluruh bendungan akan runtuh seketika. Bab 1326. Sekarang, keinginan Celeste mengalir deras. Dia tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Jika ia tidak dapat menyelesaikan hal ini, Celeste akan segera dikuasai oleh hawa nafsunya dan menjadi wanita yang tidak bermoral. Lagi pula, tidak banyak pria yang bisa menolak Celeste. Celeste tiba-tiba duduk di tempat tidur. Dia menekan hasrat yang terpancar dari tubuhnya yang memikat dan berusaha untuk tetap waras. Untungnya, sebelum mencapai puncaknya, Celeste mengendalikannya sementara dengan kekuatannya yang dahsyat. Namun, dia tahu dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia tahu ini karena bentuk tubuhnya yang istimewa. Jika dia tidak memikirkan cara untuk mengatasinya, keinginannya akan mengalahkan akal sehatnya. Meskipun memberi Celeste bakat luar biasa, tubuhnya yang memikat juga menyebabkan dia kehilangan kebahagiaan yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Saat ini, hal itu bahkan mungkin membuatnya kehilangan akal sehatnya hingga menjadi pelacur yang didorong oleh nafsunya. Celeste berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. David sedang duduk di halaman berbicara dengan Celia dan yang lainnya. Mereka sudah lama berjauhan, jadi mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Amadi telah membawa keempat pembantunya kembali ke kamar mereka. Celeste berjalan menuju David dan gengnya. Celia dan yang lainnya memandang Celeste dengan rasa ingin tahu. David juga memperhatikan Celeste berjalan mendekat, tetapi dia tidak berbalik untuk melihatnya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari Celeste saat ini. David, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Celeste sambil berjalan mendekat. Celeste, kau bisa memberitahuku di sini, kata David. Kau yakin? Tanya Celeste. David berbalik untuk menatapnya ketika mendengar itu. Lalu, David sepertinya melihat sesuatu di mata Celeste. Dia terkejut. Apakah Celeste mengetahuinya? Baiklah, ayo pergi. Setelah itu, David berkata kepada Celia dan yang lainnya, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Para wanita itu mengangguk. Tunggu sebentar, gadis-gadis. Aku perlu meminjam David sebentar. Aku akan segera mengembalikannya. Celeste berbalik untuk pergi setelah mengatakan itu. David mengikutinya di belakangnya. Keduanya berjalan ke kamar Celeste. Setelah memasuki ruangan, Celeste kedap suara dengan penghalang dan kemudian duduk di kursi. David tidak duduk. Sebaliknya, ia bertanya langsung, ada apa, Celeste? David, kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Tanya Celeste. Wajahnya berubah muram. David terkejut. Ia tergagap, apa yang kulakukan? Kenapa aku tidak punya ide? Katakan kau tidak tahu lagi. Celeste sangat marah. Sekalipun David juga berada di alam abadi, dia takut dengan kemarahan seorang sovereign ranker di alam abadi. Aku ingat, Celeste, aku menganggap Lena sebagai keluargaku, jadi aku harus bertanggung jawab padanya. Kita tidak begitu mengenalmu, jadi bagaimana aku bisa menyerahkannya padamu? Tidakkah kau pikir begitu? Apakah menurutmu itu yang aku tanyakan? Lalu apa yang kau tanyakan, Celeste? Aku tidak tahu, kata David sambil tersenyum pahit. Bukankah kamu berani di dunia pikiran? Kamu berani melakukan itu padaku saat itu tetapi mengapa kamu begitu pengecut sekarang? Otak David menjadi kosong. Oh tidak, reputasiku akan hancur. Bab 1327. David tercengang. Bagaimana Celeste tahu apa yang terjadi dalam kepalaku? Apakah dia juga melihatnya? Bagaimana itu mungkin? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang dapat memberitahuku? David berada di ambang gangguan mental. Dia tergagap dan bertanya, Celeste, bagaimana kau tahu? Apa, beraninya kau melakukannya tapi kau takut orang lain mengetahuinya? Celeste mengejek. Celeste, biar aku jelaskan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Itu di luar kendaliku. Sebelum David sempat menyelesaikan kalimatnya, Celeste memotongnya.
Baiklah, aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Katakan padaku bagaimana caramu mengatasinya. Celeste tahu apa yang sedang terjadi dalam hatinya. David mengalami beberapa keajaiban sehingga itulah sebabnya dia memiliki kekuatan pikiran yang sangat hebat sebagai seorang ruler ranker pemula di Eternal Realm. Celeste curiga bahwa David sudah memiliki kekuatan pikiran sebelum ia masuk ke alam abadi. Anak ini adalah kesayangan Tuhan. Sebelum dia masuk ke alam abadi, dia sudah memiliki kekuatan pikiran yang hanya dimiliki oleh para sovereign ranker di alam abadi. Namun, karena fisik Celeste, bahkan kekuatan pikirannya sangat memikat. Hal itu kemudian menarik kekuatan pikiran David yang dahsyat dan akhirnya menimbulkan kejadian yang berada di luar kendali mereka. Pada akhirnya, itu semua karena fisik Celeste. Namun Celeste tidak mengakuinya. Dia hanya bisa menyalahkan David untuk ini. Jika tidak, apa lagi yang dapat dilakukannya? Dia masih membutuhkan bantuan David. Kalau tidak, dia akan segera dilahap oleh nafsu dari tubuhnya yang menggoda dan kehilangan kewarasannya. Celeste, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya David hati-hati. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal semacam ini. Ditambah lagi, keduanya tidak bersetubuh secara fisik. Mereka hanya melakukannya dalam pikiran mereka. Apa maksudnya? Itu hanya fantasi seksual. Terus terang saja, itu tidak melanggar hukum. Akan tetapi, David tidak berani mengatakannya dengan lantang. Celeste lebih kuat darinya, dan perbedaan mereka jelas. Baru saja dia mencobanya. Dia bahkan tidak dapat menahan ledakan energi kecil dari Celeste. Kalau saja David bisa mengalahkannya, dilihat dari kepribadiannya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Apa pendapatku? David, kamu seorang pria. Bukankah seharusnya kamu punya pendapat tentang ini? Celeste, ini pertama kalinya aku mengalami hal ini. Jadi, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk memuaskanmu. David, apa maksudnya ini? Apa menurutmu ini bukan pertama kalinya bagiku? Aku sudah hidup selama lebih dari 1700 tahun dan aku tidak pernah membiarkan seorang pria menyentuhku. Sekarang, aku telah menjadi korbanmu. Kau harus memberiku penjelasan atau aku akan melumpuhkanmu di sini. Celeste tiba-tiba berdiri dan meraung. Pada saat yang sama, energi dari tubuhnya mulai bergerak. David merasa seperti sehelai daun di tengah tsunami. Ia bisa tenggelam kapan saja. Dia terkejut dan segera menenangkannya. Jangan marah, Celeste. Jangan marah. Kamu bisa katakan apa yang kamu mau dan aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, oke? Bab 1328. Celeste adalah seorang penegak alam semesta, jadi dia luar biasa kuatnya. Jika dia marah, bumi mungkin berubah menjadi debu. Semua orang di bumi termasuk David akan mati. Menghadapi orang seperti itu, David tidak punya pilihan lain selain menurut, sekalipun dia punya sistem. Yang terpenting, setelah kejadian yang tak tertahankan dalam kepalanya, David tidak akan merasa benci pada Celeste bahkan jika dia membunuhnya sekarang juga. Itu karena adegan itu terlalu realistis. Bahkan dapat dibandingkan dengan saat David bersama Celia. Kau akan mendengarkanku. Celeste menarik kembali energinya dan bertanya. Ya, aku akan mendengarkanmu. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, kata David dengan tegas. Baiklah, David. Kau sendiri yang mengatakannya. Aku tidak memaksamu. Ya, aku sudah mengatakannya. Aku mengatakannya sendiri. Kau tidak memaksaku. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Meskipun David mengatakan ini, dia berpikir dalam hati, kamu bilang kamu akan melumpuhkanku. Bukankah itu paksaan? Wanita adalah makhluk yang luar biasa. Saya sama sekali tidak dapat memahaminya. Karena itu yang kau katakan, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kau harus keluar sekarang. Aku ingin memikirkannya. Aku akan memberitahumu setelah aku memikirkan sesuatu. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu melakukan apapun yang bertentangan dengan prinsipmu. Celeste mencapai tujuannya dan langsung meminta David untuk pergi. Baiklah, beristirahatlah dengan tenang, Celeste. Kau bisa memberitahuku setelah kau memikirkan sesuatu.
Aku akan pergi sekarang. Setelah David mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan. Dia menyeka keringat dingin di dahinya begitu dia keluar dari ruangan. Celeste adalah wanita yang sangat kuat. David baru saja menjadi ruler ranker pemula di Eternal Realm, tetapi dia sama sekali tidak berdaya di hadapannya. Apa-apaan ini? David mengangkat kepalanya ke langit dan mendesah. Kalau saja sesuatu terjadi antara dirinya dan Celeste, wanita setengah baya yang cantik, maka David setidaknya akan mendapatkan keuntungan darinya. Namun, dia tidak mendapatkan hadiah itu, tetapi malah membuat dirinya sendiri dalam masalah. 1. Setelah menggelengkan kepalanya dengan sedih, dia berjalan menuju Celia dan yang lainnya. David, ada apa? Kenapa dia mencarimu? Tanya Celia. Tidak apa-apa. Ini tentang Lena. Dia ingin aku membiarkan Lena pergi bersamanya dan menjadi muridnya, jawab David. Tentu saja dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Celia dan yang lainnya. Dia tidak bisa menceritakan hal ini kepada siapapun, jadi dia hanya bisa menyimpannya dalam hati. Terserahlah, aku hanya akan menderita kerugian. Tetapi tampaknya saya tidak benar-benar menderita kerugian. David, apa yang harus aku lakukan? Tanya Selena saat itu. Bagaimana menurutmu? Tanya David. Jika itu sah, aku ingin pergi. Aku juga ingin menjadi sepertimu suatu hari nanti. Aku ingin memasuki alam abadi dan menjadi abadi. Dengan begitu, kau tidak akan kesepian bersamaku, kata Selena setelah memikirkannya. David tidak tahu bagaimana menanggapi pengakuan tiba-tiba yang kurang ajar itu. Dia tahu Selena ingin pergi. Memiliki umur yang tidak terbatas dan mampu tetap cantik selamanya sangat menggoda bagi para wanita, terutama wanita cantik seperti Selena. Ditambah lagi David juga berada di alam abadi. Bab 1329. Lena, kalau kamu benar-benar ingin pergi, kamu bisa. Karena Celeste adalah penegak alam semesta dan dia sangat kuat, itu tidak masalah. Celia dan yang lainnya menoleh menatap Selena dengan iri setelah David mengatakan itu. Meski mereka tidak mengatakannya keras-keras, semua orang bisa melihat bahwa mereka semua menginginkan kesempatan untuk masuk ke alam abadi. Sayangnya, Celeste sang penegak alam semesta yang perkasa tidak tertarik pada mereka. Jadi, mereka hanya bisa iri pada Selena. Dev, apakah kita punya kesempatan untuk menjadi abadi di masa depan? Tanya Sandy. David tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu ketika dia melihat tatapan penuh harap dari para wanita itu. Dia tidak ingin berbohong kepada mereka, tetapi dia juga tidak ingin menghancurkan mereka. Akan sulit, kata David akhirnya. Seberapa sulit? Tanya Pearl. Begitu sulitnya hingga hampir mustahil, David menguatkan diri dan membisikkan jawabannya. Peluang orang normal untuk masuk ke alam abadi hampir nol. Bahkan seseorang seperti Kaisar Nimbus terhenti di langkah terakhir dan tidak dapat maju. Begitu ya, maksudmu kami hanya bisa menemanimu selama beberapa dekade lagi? Tanya Sandy sedih. Kita akan cari tempat tinggal terpencil saat kita tua nanti. Aku tidak ingin David melihatku dengan rambut putih dan kulit kendur, usul Pearl. Saya setuju. Saya juga setuju, kata Celia dan Julia. Meskipun begitu, orang dapat mendengar keengganan dalam suara mereka. Siapa yang tidak ingin memiliki kesempatan untuk tinggal bersama David, hidup selamanya, dan tetap muda selamanya? Namun, mereka tidak seberuntung Selena. David tersenyum sedih dan berkata, apa yang kau lakukan? Bahkan jika kau tidak bisa menjadi abadi, kau tidak akan punya masalah untuk hidup sampai 100 atau bahkan 1000 tahun jika kau bekerja keras. Apa maksudmu beberapa dekade? Meskipun hanya beberapa ratus tahun, kami tetap akan meninggalkanmu pada akhirnya. Kau pasti akan melupakan kami ratusan atau ribuan tahun setelah kami meninggal, kata Sandy sambil cemberut. Tidak akan. Tidak akan. Aku janji tidak akan melupakan kalian semua, David langsung berjanji. Dia mulai menyesal mengatakan kebenaran kepada mereka. Dia seharusnya memberi mereka harapan untuk memotivasi mereka agar tidak bersikap negatif. Selena, kalau kita nggak ada di masa depan, kamu harus bantu kami mengingatkan David supaya nggak melupakan kita. Kamu juga harus sering-sering datang ke makam kami, kata Sandy sambil menatap Selena.
Sandy, kenapa kamu bisa begitu negatif di usia muda? Kamu juga harus bekerja keras. Bagaimana kamu tahu kamu tidak punya kesempatan jika kamu tidak bekerja keras? Ditambah lagi, David dan aku akan membantumu. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bersama selamanya. Dengan begitu, kita tidak perlu berpisah satu sama lain. Selena menepuk kepala Sandy dan menghiburnya. Kami juga ingin bekerja keras, tetapi Dave mengatakan kami tidak punya peluang, kata Sandy dengan sedih. Tidak, Sandy, kamu salah dengar. Aku bilang itu sulit. Aku tidak bilang itu mustahil. Kamu harus tahu bahwa manusia adalah makhluk paling hebat di dunia dan kita punya potensi yang tak terbatas. Selama kamu bekerja keras, dan dibantu oleh Lena dan aku, kamu mungkin punya kesempatan. Tentu saja, kamu tidak boleh menyerah, kata David cepat. Akan tetapi, tidak seorang pun yang mempercayainya lagi. Dia jelas-jelas sedang menghibur mereka. Udara di tempat kejadian terasa menyesakkan untuk beberapa saat. Selena melotot ke arah David. David tahu dia bersalah, jadi dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Saat dia tengah memikirkan cara untuk menebus kesalahannya, mereka mendengar sebuah suara. Saya memindai kalian semua dan kalian cukup berbakat. Meskipun kalian tidak sehebat Selena, kalian mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Semua orang menoleh. Celeste muncul di belakang David tanpa diketahui siapapun. Setelah David pergi, Celeste mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa menangani hubungan antara dirinya dan David. David memiliki kekuatan pikiran yang dahsyat, dan dia sudah memiliki peluang 50% untuk menerobos alam abadi. Dia akan memiliki kesempatan besar untuk melampaui alam abadi untuk pergi ke alam lain yang lebih tinggi di masa mendatang. Namun, Sekte Iridescent tidak menerima laki-laki. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para Grandmaster. Bab 1330. Oleh karena itu, Celeste tidak dapat merekrut David ke dalam Sekte Iridescent. Jika dia menginginkan hubungan yang baik dengan David, dia harus memulainya dengan orang-orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Celeste membutuhkan bantuan David untuk mengendalikan hasratnya yang mulai tak terkendali. Secara kebetulan, dia mendengar percakapan David. Dia tahu wanita-wanita itu dekat dengan David. David adalah orang lokal, jadi jika Celeste dapat merekrut mereka semua ke dalam Sekte Iridescent, David akan mempunyai hubungan yang tidak dapat diputuskan dengan sekte tersebut. Sisanya memang jauh lebih buruk daripada Selena, tetapi mereka nyaris tidak bisa dilewati. Bahkan jika mereka tidak ada, Celeste akan tetap merekrut mereka demi David. Dia akan melatih mereka dan kemudian berusaha agar mereka semua menjadi abadi. Banyak sekali harta karun langit dan bumi di alam semesta yang dapat membantu meningkatkan bakat seseorang. Akan tetapi, barang-barang itu sangat berharga sehingga orang biasa tidak mampu membelinya. Namun, demi David, seorang anak yang sangat menjanjikan, Celeste memutuskan untuk mengabaikan kehati-hatian. Jika dia melakukan ini, David akan berutang budi pada Sekte Iridescent tidak peduli seberapa kuat dia nantinya. Itulah sebabnya dia mengatakan apa yang baru saja dikatakannya. Benarkah, Celeste, kau serius? Kita semua bisa menjadi abadi di masa depan. Tanya Celia, matanya berbinar. Yang lainnya pun menatap Celeste dengan tatapan penuh harap. Jelas, apa yang dikatakan Celeste lebih efektif daripada apa yang dikatakan David. Tentu saja, namun, kau tidak bisa tinggal di Bima Sakti yang kecil ini. Tidak ada apapun di sini dan itu buruk untuk pertumbuhanmu. Jika kau ingin mendapat kesempatan untuk menjadi abadi, kau harus meninggalkan tempat ini bersamaku dan bergabung dengan Sekte Iridescent. Itu semua tergantung padamu, kata Celeste. Kami mau, Celeste, kami akan pergi bersamamu. David sekarang adalah Eternal, jadi bisakah dia bergabung dengan Iridescent Sect bersama kami? Tanya Sandy bersemangat. Tidak, Celeste menggelengkan kepalanya. Seolah seember air dingin telah meredakan semua gairah mereka. Jika David tidak bisa pergi, lalu apa gunanya kita pergi? David juga mengerutkan kening pada saat ini. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Celeste. Dulu dia mengincar Selena, tapi sekarang,
dia ingin membawa Celia dan yang lainnya bersamanya. Kenapa? Tanya Pearl. Dengan bakat David, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia dapat bergabung dengan kekuatan apapun yang dia inginkan. Namun, tidak dengan Sekte Iridescent karena kami hanya merekrut wanita. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh para Grandmaster, dan tidak seorang pun dapat melanggarnya. Namun, dia dapat bergabung dengan Star Mansion. Sekte Iridescent dan Star Mansion adalah teman, jadi kami selalu berhubungan satu sama lain. Begitu Celeste mengatakan itu, semua orang mengerti. Mereka semua mengalihkan pandangan ke arah David. Davidlah yang memiliki keputusan akhir di sini. Jika David berkata tidak, mereka akan mendengarkannya tidak peduli seberapa besar keinginan mereka. Saat David menatap tatapan penuh harap dari para wanita itu, David tidak dapat menghancurkan harapan mereka. Ditambah lagi, ia juga berharap mereka bisa menjadi abadi dan tinggal bersamanya selamanya. Kalau tidak, akan sangat sepi rasanya menyendiri di masa yang tak berujung ini. Kalian semua harus pergi. Aku juga akan pergi. Sebelum Celia dan yang lainnya bisa merasa senang, David mengubah nadanya dan melanjutkan, tapi aku harus memberitahu Celeste sesuatu. Katakan padaku. Aku mendengarkan. Celeste, mereka adalah orang-orang terdekatku. Kuharap kau berkata jujur. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pada saat ini, David terlihat seakan menjulang tinggi di dunia, dan hal itu membuat Celeste, seorang Sovereign Ranker di Eternal Realm, menggigil. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki peluang 50% untuk melampaui alam abadi saat dia menjadi abadi. Dia memiliki sesuatu yang istimewa. Sekalipun dia lemah sekarang, temperamennya tidak lemah.